Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi Bu. Mudah-mudahan pada pagi hari ini Pagi, kita Bu. dapat berbagi sesuatu yang dapat manfaat buat kita semuanya ya. Dan mudah-mudahan saya harapkan teman-teman semuanya walaupun lagi ada di ruangan pribadinya masing-masing, ada di rumahnya masing-masing, tapi kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan secepatnya mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kelas biar kita bisa langsung bertatapan gitu ya, saling bisa langsung ketemu, bisa langsung ngobrol kopi darat. Nah, karena kita mungkin lama-lama kalau di jaringan terus kayaknya agak sedikit bosan juga ya. Jadi saya harapkan teman-teman semuanya bisa menjaga kesehatannya biar kita secepatnya bisa ketemu lagi di kelas. Saya ucapkan terima kasih buat semuanya yang sudah hadir pada pagi hari ini ya, kelas C yang selalu semangat pada pagi hari ini. Semuanya sudah hadir dan saya harapkan teman-teman semangat terus untuk bisa belajar bersama di sini ya. Jadi kita di sini belajar bersama, bukan hanya sekedar saya mengajari teman-teman ya, saya juga bukan orang pintar ya, seperti yang sudah saya sampaikan. Ya, untuk materi yang kemarin gimana latihannya? Ada yang kesulitan? Di kelas C ini? Atau semuanya sudah bisa? Kesulitan, Bu. Kenapa? Siapa yang kesulitan? Gimana kesulitannya seperti apa? Bu, yang nomor 2 sama nomor 1-nya ada yang nggak dimengerti, Bu. Nomor 2 itu yang puzzle ya, yang 8 puzzle ya, kalau yang kelas ini ya. Iya Bu, yang 8. Oke, kalau yang nomor 1 itu yang nomor 1 karena saya memasukkan beberapa algoritma yang tidak dibahas di kelas ya. Iya, Bu. Kalau yang nomor 3, Iya Bu. Nomor 3-nya itu ini tentang kebalikannya ya, bukan? Yang mencari jarak terpanjang. Rute terpanjang kalau kelas ini. Karena saya bikin soalnya beda-beda nih, kelas A, B, C. Jadi ya mungkin nanti teman-teman ya, karena hari ini kita akan rehat dulu ya. Jadi buat teman-teman yang sudah mengumpulkan nilai, saya kasih bonus untuk istirahat. Jadi untuk pertemuan hari ini 1 minggu kita tidak ada tugas, biar sama saya tugasnya bisa saya review, bisa saya periksa. Nanti semua jawabannya akan saya sampaikan di classroom biar nanti teman-teman bisa mempelajari lagi perbedaan dan yang salahnya mana, yang kurang tepatnya yang mana. Oke. Dan buat teman-teman yang belum mengumpulkan tugas, nah berarti mohon maaf ya nggak dikasih bonus minggu ini. Jadi teman-teman yang tidak mengumpulkan tugas, dibereskan tugasnya hari ini ya. Jangan sampai nanti teman-teman tidak mengumpulkan tugas. Silakan teman-teman kumpulkan tugas walaupun mungkin terlambat. Yang penting teman-teman di sini nanti mengumpulkan tugas dengan benar. Saya harapkan tidak hanya sekedar cepat ya, tapi juga harus benar. Benar itu berarti benar-benar dikerjakan, bukan asal dikerjakan. Karena kalau benar salah itu mah kita kan lagi belajar, nggak masalah. Yang penting benar tuh benar-benar dikerjakan, bukan hanya asal mengumpulkan. Kalau benar salah itu nggak masalah, santai saja. Yang penting kita mau belajar. Nah, untuk tugas reviewnya gimana? Ada yang masih kesulitan? Translate bahasa Inggris? Iya Bu, bahasa Inggrisnya Bu. Bahasa Inggrisnya kesulitan. Mungkin itu Kalau bahasa Sunda. Oh, pengen bahasa Sunda? Oh, nanti bisa teman-teman bikinlah translate-nya bahasa Sunda ya. Gini teman-teman ya. Gimana? Ya, kalau masalah bahasa Inggris itu sekarang itu kan masalah sebenarnya faktor pembiasaan ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman membiasakan diri membaca teks bahasa Inggris itu mau nanti secara tidak langsung nanti kosakata bahasa Inggris kita itu akan bertambah. Nah, nanti kalau teman-teman mau nyusun skripsi nih, mungkin untuk beberapa tema penelitian yang cukup hot gitu ya, biasanya mungkin informasi ataupun penelitian yang ada di Indonesia kurang, yang berbahasa Indonesia kurang, teman-teman pasti mau tidak mau harus nyari sumber dari luar negeri. Nah, kalau baca jurnal memang pasti akan agak susah yang berbahasa Inggris. Makanya mulailah dengan suatu hal yang kecil-kecil untuk belajar bahasa Inggris. Biasanya kalau saya diawali dengan biasanya nonton film, nonton video itu memang disengaja
teksnya dibuat bahasa Inggris biar kita terbiasa menerima kosakata. Ya awalnya saya juga sama, di stop dulu, cari dulu, ditranslate, kayak gitu. Walaupun mungkin awalnya translatannya belibet gitu ya, tapi kesininya terbiasa dengan baca teks-teks bahasa Inggris, subtitle, kesininya kita biasa. Khususnya kalau cewek-cewek mah gampang nih belajar bahasa Inggrisnya. Cewek-cewek kan biasanya suka nonton drakor ya. Nah, itu drakornya jangan nonton yang sub Indo, biasain pakai yang subtitlenya bahasa Inggris. Terus kalau yang cowok biasa nonton Hollywood gitu ya. Nah, itu kan film-film Hollywood, nanti teman-teman settingnya bikin sengaja settingnya bahasa Inggris. Nah, dengan teknik-teknik seperti itu, nah itu saya juga diawalinya dengan seperti itu, akhirnya minimal kosakata bahasa Inggrisnya nambah. Jadi kemampuan saya untuk membaca, untuk reading itu agak lebih bagus dibandingkan dengan listening. Walaupun mungkin untuk conversation masih belibet ya, karena masih lidah orang Sunda. Jadi itulah satu tips buat teman-teman kalau teman-teman mau terbiasa membaca atau terbiasa dengan subtitle English. Tuh, biasain aja, nggak apa-apa. Awal-awalnya pasti susah, tapi kesannya pasti. Oke, nanti mungkin setelah selesai review tugas 1 dan latihan 1, nanti minggu depan saya ceritakanlah dengan masalah review tugas 1 itu seperti apa. Oke, buat teman-teman semuanya. Tapi saya ucapkan terima kasih, bagus sekali buat teman-teman semuanya yang sudah mengumpulkan, yang sudah mengerjakan, walaupun mungkin ada yang masih dalam tahap penyusunan, belum di submit, tidak apa-apa. Yang penting targetnya adalah teman-teman itu mengerjakan dengan benar. Benar itu adalah benar-benar mengerjakan, bukan asal mengerjakan. Salah atau benar itu nanti urusan terakhir, karena kita sama-sama belajar. Nah, itu mungkin tugas reviewnya. Nanti minggu depan saya serahkan semuanya pada teman-teman. Untuk materi minggu kemarin, masih ada yang ingat kemarin kita membahas tentang apa? Ayo, siapa yang masih ingat kemarin kita membahas tentang apa? Teknik pencarian, Bu. Teknik pencarian. Oke. Kemarin teman-teman belajar teknik pencarian. Siapa yang masih ingat nama-nama algoritma pencarian yang kemarin kita bahas? Satu, apa yang masih ingat? Depth first search. Terus yang kedua itu Depth first search. Oke, Aldi. Yang lainnya? Apalagi metode lain? Apalagi? Search, Bu. Star. Oke, terus yang lainnya? Uniform course search. Wah, nggak ada yang ingat tuh yo. Uniform course search itu yang paling kita mulai bingung itu dengan adanya rumus-rumus ya. Oke, jadi kemarin kita sudah membahas tentang yang namanya pencarian, di mana teknik pencarian itu merupakan teknik yang paling umum ya dalam pembangunan sistem cerdas. Biasanya banyak dipergunakan. Terus juga dia itu harus memiliki lingkupnya adalah ruang masalah ya, ruang masalah yang kemarin sudah saya kasih gambaran. Ruang masalah itu bisa kita gambarkan menggunakan state ataupun diagram state, di mana nanti kita bisa memberikan operasi untuk perubahan dari satu state ke state yang lain. Dan teknik pencarian itu adalah strategi kita untuk bisa membuat jalur dari state awal ke state tujuan kita dengan langkah yang paling pendek atau jalur yang paling pendek. Oke, seperti itu. Ya, kemarin ada 2 jenis pencarian ya. Ada pencarian yang sifatnya uninformed search atau blind search, di mana kita hanya diberikan informasi sesuai dengan definisi di ruang masalah. Kita anggap semuanya memiliki titik yang bobotnya sama, nilai PET-nya sama, kecuali di uniform course search ya. Uniform course search di sana sudah mulai memunculkan adanya nilai PET yang membuat satu titik dengan titik yang lain itu mulai berbeda. Kemudian ada teknik pencarian informed search yang dimana di sana dia menggunakan fungsi heuristik, juga disebut heuristic searching. Syaratnya kalau mau kita menggunakan informed search itu kita harus sudah mengetahui fungsi heuristiknya. Fungsi heuristiknya itu bagaimana caranya kita bisa mendapatkan patokan bahwasanya setiap langkah yang kita lakukan itu sudah lebih dekat pada tujuan. Makanya nanti ada pengukuran jarak gitu kan ya. Ada nanti bagaimana hubungan-hubungan antara estimasi dengan jarak sebenarnya itu semuanya menggunakan teknik dalam pencarian informed
search atau heuristic search. Gitu. Ya. Cuman memang kemarin yang menjadi titik fokus pada pencarian itu pertama kita harus memperhatikan bahwasanya pada saat kita bikin jalurnya itu, bikin sistem state-nya, kita harus perhatikan bahwasanya dari satu state awal gitu ya sampai kita menuju setiap ranting-ranting itu kedalamannya berapa gitu kan ya, berapa level kita bikin jalurnya, terus berapa lebar dari setiap node tersebut gitu ya, satu level itu ada berapa anak simpulnya. Kemudian juga kita harus memperhatikan apakah nanti pencarian ini akan menghasilkan solusi, berarti apakah kita nanti akan mencapai titik akhir atau tidak. Kemudian kita juga harus memperhatikan berapa memori yang harus kita gunakan, berapa besar gitu ya kemampuan dari teknik pencarian tersebut. Dan terakhir, jangan sampai kita membuat satu sistem produksi yang misalnya membuat pencarian kita tidak berakhir. Itu jadi banyak sekali yang harus diperhatikan pada saat kita menggunakan teknik pencarian. Sehingga memang untuk beberapa masalah yang lebih kompleks lagi, itu kita tidak bisa menggunakan teknik pencarian, teman-teman. Jadi kita harus mulai mengembangkan teknik pengembangan sistem cerdas kita, beranjak dari pencarian ke teknik yang lain yang hari ini akan kita bahas. Jadi kalau pencarian itu memang dia fokus pada beberapa masalah yang masih sederhana, yang dimana kita bisa menggambarkannya pada ruang masalah menggunakan state diagram itu. Kemudian kalaupun seandainya permasalahannya sudah kompleks, di mana state diagram yang kita gambarkan itu luas, gitu ya, kedalamannya juga dalam sekali, sehingga memang kita bisa mengambil pilihan yang lain, yaitu dengan menggunakan teknik yang lain, yaitu salah satunya adalah teknik penalaran yang hari ini akan kita pelajari. Kita lihat ya seperti apa itu teknik penalaran. Saya share dulu slide-nya buat teman-teman semuanya. Masih bergabung teman-teman semuanya? Oh, jangan sampai saya ditinggalkan sendiri ya di sini. Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang teknik penalaran atau reasoning. Di sini yang penting capaian pembelajaran kita pada hari ini itu bahwasanya teman-teman nanti bisa menerangkan teknik penalaran itu seperti apa, bagaimana caranya kita membangun pengetahuan menggunakan logika dan bahasa formal. Nah, hari ini, kalau kemarin kita sudah mengunjungi mata kuliah teori bahasa otomata ya, hari ini juga kita masih mengunjungi karena kita akan menggunakan teknik tata cara penulisan bahasa formal, dan kita akan kedatangan tamu istimewa hari ini, yaitu adalah materi tentang logika matematika. Sudah belajar teman-teman sebelumnya logika matematika? Sudah, Bu. Udah, Bu. Udah lupa. Sudah lupa. Gak apa lah, udah biasa ya. Kita Sudah lupa, Bu. Manusia itu tempat salah dan lupa gitu kan ya. Jadi tidak aneh gitu kan. Ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman hari ini kita akan sedikit ya kilas balik dulu tentang pemahaman dasar dari yang namanya logika matematika. Karena hari ini pembahasan kita yaitu tentang logika proposisi atau propositional logic, dan nanti kalau ada waktu disambung dengan first order logic. Kalau seandainya waktunya tidak cukup, nanti first order logic akan saya pindahkan pada pertemuan minggu depan. Karena kita 2 minggu ini membahas tentang teknik reasoning. Nanti akan ada sedikit contoh yang mungkin lebih mempermudah teman-teman dalam memahami penggunaan dari logika matematika ini. Ya saja nanti yang penting teman-teman itu bisa menyusun aturan-aturan logika untuk bisa lebih memahami bagaimana sih representasi pengetahuan. Itu yang nanti hari ini saya ingin capai bersama teman-teman semua. Nah, teknik penalaran ini akan kita awali dulu dengan kita memahami apa itu penalaran. Kita ya itu sebagai manusia pasti setiap hari itu menalar gitu.
Kalau zaman dulu kan talaran itu sifatnya kalau kita sudah mengingat sesuatu tanpa harus melihat gitu kan ya, zaman dulu mah itu sebutnya talaran. Cuman proses penalaran itu teman-teman tidak seperti itu sebenarnya. Yang disebut dengan penalaran itu adalah bagaimana caranya kita bisa melihat fakta yang ada dalam lingkungan. Nah, jadi lingkungan sekitar kita itu kan pasti ada kejadian-kejadian nyata nih. Kejadian-kejadian tersebut nanti kita ambil, kita terima, lalu kita proses berdasarkan pemahaman yang ada, pengetahuan yang kita miliki, dan kita akan menarik kesimpulan menggunakan logika. Nah, jadi pada saat kita ada kejadian nih di lingkungan kita, terus kita akan menerima inputan pada diri kita, lalu kita berpikir tentang perubahan-perubahan tersebut, lalu kita membuat satu keputusan berdasarkan yang namanya logika ini. Nah, sehingga kita bisa mengerjakan suatu hal. Penalaran itu sebenarnya cukup sederhana sih, seperti sekarang ya, contoh-contoh yang sering saya gaungkan sama teman-teman. Contoh, teman-teman bangun tidur, sekarang teman-teman dalam keadaan perut kosong, pasti pertama yang teman-teman akan rasakan itu adalah lapar. Pada saat kita lapar, pasti kita akan melihat fakta di lingkungan kita. Pertama, lapar. Nah, aturannya, kalau lapar, makan gitu kan. Jika saya lapar, maka saya makan. Itu kan aturan yang ada dalam pikiran kita. Kemudian, untuk bisa memproses aturan tersebut, kita akan lihat kejadiannya. Nah, kita datang nih ke lemari makan atau ke meja makan, ada nggak makanannya gitu kan ya. Kalau ada makanan, berarti logika pertama kita tadi, aturan kita pertama bisa dikerjakan. Saya lapar, saya makan. Ada makanannya, ada, berarti saya bisa makan. Tapi pada saat sekarang, ibaratnya teman-teman di meja makan itu nggak ada makanan. Maka kita akan cek aturan selanjutnya. Nah, jika tidak ada makanan, maka saya mencari makanan. Mencari makanan itu apakah nanti kita mau bikin, kita mau beli gitu kan. Jadi pada saat kita beli ada aturannya. Apakah ada uang? Jika ada uang, maka saya beli makanan. Nah, kan terus itu adalah aturan-aturan yang ada dalam, atau rule-rule yang ada dalam logika kita. Cuman logika ini nanti, aturan-aturan tersebut itu nanti kita akan melihat berdasarkan kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Apakah makanannya ada, apakah uangnya ada, apakah tukang dagangnya ada, apakah tukang dagangnya dekat atau jauh. Itu kan adalah fakta-fakta yang ada di lingkungan kita. Nah, rule-rule-nya itu berada dalam otak kita, pengetahuan kita, sehingga nanti kita akan memproses rule tersebut menjadi suatu berdasarkan logika kita gitu. Logika itu rule itu, dan berdasarkan kenyataan ini, fakta ini, kita bisa memproses rule itu untuk bisa mengerjakan sesuatu. Sehingga memang yang namanya penalaran ini, teman-teman, pasti bersifatnya logis. Jadi kita akan berdasarkan data. Data itu apa ya? Ini fakta-fakta yang ada di lingkungan kita terima sebagai suatu data. Karena kan kalau seandainya kita lapar, terus kita mau makan, ternyata di meja makan gak ada makanan, terus kita tetap aja, saya lapar, saya makan, tapi nggak ada makanan. Tapi saya lapar, saya makan, di dalam. Itu kan orang halu berarti kan. Ya mau sesuatu tapi diam-diam baik, itu kan tidak sesuai dengan logika. Sehingga kalau logika itu logis itu karena pasti objektif pada data. Pada saat datanya makanannya tidak ada, maka kita akan mengerjakan hal yang lain. Tapi pada saat sekarang saya lapar, saya makan, ada makanannya, ada, saya tidak makan. Nah, berarti itu ada hal yang lain mungkin yang harus diselesaikan. Maka di sini nanti juga pada saat kita melakukan penalaran, pasti kita melakukannya secara analisis. Analisis itu tadi kita menguraikan dulu permasalahannya, kemudian kita menyusunnya kembali menjadi suatu pola. Ya, seperti tadi, saya lapar, saya makan. Jika ada makanan, langsung makan. Jika tidak, terus saya cek ada uang. Kalau ada uang, saya beli. Tidak ada uang, berarti buka kulkas. Kalau di kulkas ada bahan makanan, berarti bisa masak. Kalau di kulkas ada bahan makanan, tidak ada uang, berarti kita tidur aja lagi, gitu ya. Makannya sambil mimpi saja. Ibaratnya itu adalah teknik analisis kita. Jadi kita menguraikan dulu permasalahan kita, menyusunnya kembali menjadi suatu pola. Nah, kemudian pasti yang namanya penalaran itu pasti rasional. Kenapa? Karena tadi
Nah, itu kita menarik atau kita melakukan sesuatu itu pasti menggunakan fakta. Nah, ini adalah penalaran secara alamiah yang manusia lakukan ya. Ada dua jenis, ada penalaran yang jenisnya deduktif, ada yang jenisnya induktif. Nah, kalau kita melakukan penalaran secara deduktif, di sini kita pasti akan memahami dulu sesuatu yang sifatnya umum, yang mungkin berlaku untuk semesta atau untuk himpunan yang banyak. Kemudian kita menemukan fakta yang sifatnya lebih spesifik atau lebih khusus yang menjadi bagian ataupun tidak bagian dari sini, baru kita bisa melakukan suatu kesimpulan. Jadi cara berpikir secara deduktif itu, teman-teman, adalah kita mengambil kesimpulan dari suatu yang umum, kemudian ditambah dengan satu fakta yang lebih khusus, sehingga di sini kita bisa mendapatkan suatu yang khusus lagi. Jadi kita mendapatkan suatu yang lebih spesifik, di mana kita awalnya berasal dari yang lebih umum. Contohnya, teman-teman mengetahui bahwasanya semua mahasiswa baru mengikuti ospek pada hari Senin. Pada hari Senin semua mahasiswa baru mengikuti ospek. Terus teman-teman menemukan suatu fakta yang lebih khusus, bahwasanya ada seseorang yang namanya Andi adalah mahasiswa baru. Maka teman-teman dengan adanya dua premis ini bisa bikin kesimpulan, oh berarti hari Senin Andi mengikuti ospek. Nah, ini adalah teknik berpikir atau teknik penalaran secara deduktif. Nah, sedangkan kalau induktif, itu kita berawal dari sesuatu yang khusus, kita kumpulkan dengan cukup banyak, jadi tidak bisa satu ya, minimalnya 2 ataupun lebih. Kemudian kita bikin suatu kesimpulan yang sifatnya umum, kita generalisasi dari premis-premis yang sifatnya khusus. Contohnya, hari Senin Andi mahasiswa baru mengikuti ospek. Budi juga mahasiswa baru mengikuti ospek hari Senin. Mona juga, terus semua orang, ternyata 26 orang mahasiswa baru mengikuti ospek pada hari Senin. Nah, dengan adanya kumpulan-kumpulan yang sifatnya khusus seperti ini, nanti teman-teman bisa bikin kesimpulan semua mahasiswa baru mengikuti ospek. Nah, itu adalah bagaimana caranya manusia berpikir secara deduktif dan secara induktif. Nah, inilah yang nanti akan diambil, kita akan simulasikan dia dalam satu sistem cerdas. Contohnya sistem cerdas itu kan nanti dia seperti bagaimana caranya dia menanggapi inputan dari lingkungan sekitar, itu sehingga dia bisa berperilaku. Nah, itu semuanya menggunakan teknik penalaran ini. Karena nanti dia akan mendapatkan inputan dari lingkungan sekitarnya, lalu dia sudah dibekali dengan yang namanya basis pengetahuan, kemudian bagaimana caranya dia bisa menyimpulkan untuk melakukan ataupun tidak melakukan, itu menggunakan logika. Teknik penalaran ini, teman-teman, lebih menitik beratkan pada yang namanya menggambarkan masalah dalam yang namanya basis pengetahuan, menggunakan logika ataupun nanti menggunakan bahasa formal yang bisa dipahami komputer. Nah, jadi kalau kemarin waktu kita melakukan teknik pencarian, kita diawali dengan menggambarkan masalah pada ruang masalah, menggunakan istilahnya state. Ada pendefinisian state awal, ada pendefinisian operasi perubahan dari satu state ke state yang lain, dan ada pendefinisian state tujuannya. Kemudian selanjutnya kita tinggal mencari rute yang tercepat dari titik state awal menuju ke state tujuan. Nah, ini adalah teknik pencarian. Kalau kita di teknik penalaran, nah, kita itu pertama pasti akan membentuk dulu yang namanya basis pengetahuan. Basis pengetahuan ini nanti kita akan kumpulkan satu aturan-aturan menggunakan logika. Kemudian juga nanti dia akan menambahkan juga pengetahuan yang dia dapat dari lingkungan sekitar, sehingga dari lingkungan sekitar dan dari aturan logikanya itu bisa dibuatkan satu kesimpulan untuk menemukan suatu solusi, apakah kita akan mengerjakan ataupun tidak akan mengerjakan. Nah, jadi kalau kita punya permasalahan yang memang bisa kita gambarkan dengan lingkup state ini, ya, ruang masalah dan operasi state-nya, kita bisa menggunakan sistem cerdas dengan hanya mengandalkan teknik pencarian. Nah, tapi kalau seandainya permasalahannya sudah kompleks dan ada aturan-aturan logika yang ada di dalamnya, nah,
Nah, di sana teman-teman bisa mulai menambahkan teknik penalaran ini pada mesin cerdasnya. Nah, cuman memang kita juga bisa mengkolaborasikan pencarian dengan penalaran. Nah, cuman memang untuk lingkup masalah yang sudah cukup besar, nah kita mulai beranjak tidak hanya mengandalkan teknik pencarian, tapi juga menambahkan adanya kemampuan untuk melakukan penalaran. Ya, jadi ibaratnya kalau ini mungkin kalau anak kecil baru bisa hanya sekedar mungkin berbicara atau berbicara dengan apa yang dia inginkan gitu kan. Tapi kalau untuk teknik penalaran, di mana adik kita itu bisa menerima perintah dari mamahnya, dari kakaknya, terus juga bisa apakah dia mau melakukan ataupun dia menolak. Nah, kalau ini dia hanya bisa satu arah saja dulu, mungkin dia minta susu, dia mau pipis gitu kan. Dia dalam teknik pencarian ini dia belum bisa mengerjakan sesuatu yang menerima inputan lebih lanjut. Tapi kalau di sini dengan adanya berbagai macam inputan, terus dia juga sudah mulai memahami, ada pemahaman, nah dia nanti bisa bikin suatu kesimpulan, apakah dia nanti mau ataupun tidak mau, apakah dia akan ataupun tidak akan. Itu jadi nanti dia bisa memasukkan adanya pemahaman terhadap suatu logika. Jadi memang ibaratnya kalau dalam manusia kita sudah mempelajari sistem itu dengan sedikit beranjak lebih dewasa lagi. Jadi memang fokusnya pada teknik penalaran ini adalah bagaimana caranya kita bisa membangun base pengetahuannya. So, knowledge base-nya kita bangun dulu menggunakan logikanya, baru nanti kita bisa bikin memasukkan data-data yang ada pada aturan tersebut sampai kita bisa menemukan solusi atau kesimpulan. Dari pembelajaran dalam logika matematika itu teman-teman, logika itu ada 5 jenis. Ada yang pertama yang paling sederhana itu adalah logika proposisi atau proposisional logik ya. Atau dalam bahasa Indonesianya logika proposisi. Kemudian ada first order logic atau logika predikat. Terus ada temporal logic, ada probability logic, dan terakhir ada fuzzy logic. Jadi kalau dalam jenis logika yang pertama yang sederhana ini, kita akan melakukan penyimpulan itu hanya berdasarkan fakta saja. Yang nanti di mana fakta ini bisa kita nilai benar atau salahnya. Nah, jadi yang ini semuanya masih sederhana gitu kan. Kayak tadi, jika saya lapar, maka saya makan. Jika saya tidak lapar, maka saya tidak makan. Jika saya lapar, saya tidak makan. Oh, itu salah gitu kan ya. Nah, itu jadi nanti dari fakta-fakta yang ada itu, nah, kita hanya menilai satu sisi saja untuk bisa mendapatkan nilainya, kesimpulannya benar atau salah dari fakta itu. Cuman kan memang fakta itu kan bisa terjadi berbeda pada setiap objeknya gitu kan. Pada saat contoh kalau saya lapar saya makan, mungkin pada objek yang lain dia pada saat lapar itu tidak makan gitu kan, tapi contohnya minum gitu. Maka memang kesininya untuk yang lebih kompleks lagi, kita memandang logika itu tidak hanya dari satu sisi saja, tapi juga selain fakta itu ada, kita lihat dulu objek yang terkait pada fakta itu apa atau siapa, kemudian bagaimana berelasinya, bagaimana hubungannya antara objek ini dengan faktanya dengan objek-objek yang lainnya. Sehingga memang di sini kita bisa memasukkan logika-logika untuk permasalahan yang lebih kompleks. Terus juga selain daripada itu, kita tidak hanya bisa melihat hanya dari sisi objeknya atau apanya atau siapanya yang terkait pada logika itu, tapi juga kapan, dan itu menjadi suatu hal yang membuat benar atau salah itu hanya tergantung pada waktunya. Ini pada saat saya bilang saya lapar, saya makan, itu kalau saya pagi-pagi belum makan. Tapi pada saat saya lagi bulan puasa, saya lapar, nggak mungkin saya makan gitu kan. Jadi ibaratnya ada yang namanya temporal logic yang memang di sini ada waktunya. Bangun tidur nggak mungkin saya langsung makan kalau waktunya lagi, contohnya lagi bulan puasa. Berarti kan benar atau salahnya suatu logika itu harus juga dilihat dari sisi waktu. Kapan kita bisa melakukannya, kapan tidak. Contohnya, pagi hari hujan maka tidak upacara. Itu kan berlaku untuk, ya kalau waktu upacara lagi, upacara contohnya hari Senin. Berarti logika tersebut, pagi-pagi
kalau hujan tidak upacara itu hanya bisa berlaku di hari Senin. Untuk hari-hari yang lainnya, ya kan kita tidak ada kewajiban upacara, ibaratnya seperti itu. Contohnya kalau hujan, bawa payung, berarti kan ada di sini ada sesuatu yang membuat logika itu apakah bisa terus berlanjut? Bisa. Kan kalau hujan, bawa payung, berarti kalau tidak hujan nggak usah bawa payung gitu kan. Berarti memang di sini yang namanya logika itu ada yang bisa bersifat terus-menerus, ada juga yang mungkin bisa dikurung oleh suatu waktu gitu kan ya. Nah, sehingga memang kesininya, nah untuk masalah pembuatan logika itu, nah, kita tidak hanya sekedar berbicara masalah faktanya saja, tapi sudah mulai memasukkan masalah waktu. Nah, kalau yang ini, 3 jenis logika ini memang dia secara pasti nanti akan mendapatkan kesimpulan iya atau tidak, benar atau salahnya, true atau false. Hanya saja memang kan tentang benar atau salah itu kan perlu kita ketahui berapa sih persen benarnya, berapa persen sih salahnya. Apakah dia lebih mendekati benar atau lebih mendekati salah. Nah, itu maka muncullah 2 hal, yaitu probability logic dan fuzzy logic. Kalau probability logic itu dia memang fokusnya pada fakta. Tapi kalau kita menggunakan fuzzy logic, di sini nanti kita akan punya satu ukuran yang lain selain daripada fakta tersebut, itu adalah derajat kebenarannya. Sehingga nanti fuzzy logic itu butuh suatu pembahasan khusus untuk bisa membahas tentang fuzzy logic dan sistem fuzzy. Nah, untuk penalaran ini yang akan saya jelaskan itu ada 2, yaitu logika proposisi dan logika predikat logika atau first order logiknya. Ya, untuk logika fuzzy nanti akan kita ada satu pertemuan khusus untuk kita membahas logika fuzzy. Oke, sekarang kita akan lihat sedikit demi sedikit. Nah, kita akan membahas tamu kita hari ini, yaitu tentang logika matematika, sambil teman-teman mengingat kembali. Jadi, kalau dalam logika matematika itu kita akan bisa menuliskan semua aturan itu tidak hanya menggunakan kalimat deklaratif, tapi juga kita bisa membuatnya dalam bentuk lambang atau simbol-simbol. Jadi kalau kalimat deklaratif itu bagaimana cara kita membacanya, sedangkan untuk penulisannya agar lebih ringkas itu bisa kita tuliskan menggunakan simbol-simbol. Dalam suatu pernyataan itu menurut logika itu, maka suatu pernyataan itu dikatakan proposisi jika dia bisa bernilai benar atau salah tapi tidak keduanya. Contohnya, kalau saya di sini bilang ibaratnya Andri Sepuluh adalah laki-laki, itu nilainya benar atau salah? Ya teman-teman, kalau saya bilang Andri Sepuluh itu adalah laki-laki, teman-teman itu benar atau salah? Benar. Benar, Bu. Oke. Kenapa teman-teman bilang benar? Memang laki-laki. Ya karena memang benar Sama laki-laki. faktanya Andri laki-laki. Oh ya, penampakannya di Andri itu adalah laki-laki, betul. Jadi pada saat kita punya suatu proposisi, maka itu bisa kita bilang benar atau salahnya. Jadi kalau saya bilang Andri Sepuluh itu adalah perempuan. Benar. Oh benar. 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 Panjang, Bu. Ya. Oke. Rambutnya panjang, Bu. Mana masalah rambut panjang. Ya, memang kalau mungkin secara sekilas pada saat Andrinya lagi membelakangi kita, nah, itu dari kejauhan mungkin karena melihat rambutnya panjang sekilas, oh itu Andri itu perempuan. Ternyata pada saat Andrinya berbalik gitu kan, wah ternyata kalau dari wajahnya, kontur wajahnya itu Andri itu laki-laki. Berarti pada saat saya bilang Andri itu perempuan, itu bisa jadi pernyataan yang salah. Kenapa? Pada saat kita menemukan fakta, Andrinya sekarang berbalik menghadap kita, wajahnya ternyata wajah laki-laki gitu kan. Nah itu berarti suatu proposisi itu akan mendapat bernilai benar atau salah, tapi tidak bernilai keduanya. Karena tidak mungkin Andri itu laki-laki dan perempuan. Pasti benar-benar laki-laki ataupun benar-benar perempuan. Tuh ya. Jadi pada saat saya bilang seperti itu, ada suatu pernyataan Andri itu laki-laki, maka dia itu akan bernilai benar ataupun nilai salah gitu kan. Tapi tidak mungkin keduanya. Tidak mungkin keduanya itu tidak mungkin Andri itu laki-laki benar, salah juga benar. Bentar, Andri laki-laki juga salah. Tidak ada seperti itu dalam satu logika. Kumaha kalau si Andri teh pagi-pagi siangnya laki-laki malamnya perempuan gitu ya. Maaf ya Andri, ini mah contoh saja.
Itu tidak akan, karena kan kalau kita berdasar logika kan ada waktu. Kalau mungkin seperti itu pada saat sekarang Andri berdasarkan fakta yang kita dapatkan ketemu Andri dalam bentuk wujudnya laki-laki, maka pernyataan saya pasti benar. Tapi pada saat sekarang Andri bertemu dengan kita dalam wujud mungkin yang lain, maka pernyataan saya akan salah. Jadi tidak mungkin ada suatu proposisi yang memiliki nilai keduanya. Pasti akan benar atau akan salah. Nah, di sini nilai benar atau salahnya pasti tergantung pada realita. Ya, realita itu pasti pada fakta. Fakta itu bagaimana caranya kita bisa menangkap informasi dari lingkungan kita sekitar. Nah, setiap proposisi ini nanti bisa kita tulis dalam bentuk yang sederhana, hanya satu bagian saja, ataupun mungkin yang lebih kompleks atau terdiri dari beberapa pernyataan yang kita hubungkan. Seperti itu. Nah, dalam pernyataan ini biasanya ada istilah konstanta dan ada istilah variabel atau peubah. Jadi kalau dalam suatu pernyataan itu kita berbicara sesuatu yang sifatnya umum, ya, yang berlaku mungkin secara himpunan semestanya, itu berarti kita bisa masukkan suatu peubah atau variabel dalam pernyataan tersebut. Tapi kalau kita sudah menyatakan suatu yang khusus, yang menjadi anggota tertentu, maka itu kita memasukkan konstanta di sana. Contohnya apa? Contohnya saya bilang seperti ini. Mahasiswa kelas C sedang belajar sistem pengantar cerdas. Nah, mahasiswa kelas C itu kan terdiri dari suatu himpunan ya. Ada beberapa orang di sananya dan saya tidak menyebutkan secara spesifik siapa. Tapi ini berlaku untuk semuanya. Walaupun mungkin di luar sana ada yang tidak ikut belajar hari ini. Nah, maka mahasiswa kelas C itu menjadi suatu variabel di dalam pernyataan saya. Yang dimana nanti variabel ini bisa kita substitusi menggunakan suatu konstanta. Contohnya saya ganti dengan Hasbi itu sedang belajar pengantar sistem cerdas. Kalau kita sudah berbicara objek tertentu yang sudah pasti dalam suatu pernyataan, maka yang Hasbi yang saya sebutkan itu adalah yang namanya konstanta. Nah, sehingga kalau dalam kalimat atau pernyataan itu ada yang namanya peubah, itu disebut sebagai pernyataan yang terbuka. Karena nanti konstanta itu bisa kita masukkan untuk menjadi suatu pembuktian ya, apakah nanti dia punya nilai benar ataupun nilai salah. Nah, contohnya, pada saat saya bilang mahasiswa kelas C sedang belajar AI, tapi ternyata ada yang namanya Wardiman tidak belajar AI, maka pernyataan saya itu bisa menjadi salah untuk objek Wardiman. Tapi pada saat saya bilang sekarang mahasiswa kelas C itu sedang belajar AI dan saya masukkan konstantanya contohnya Tina, maka itu akan menjadi pernyataan yang benar. Tina sedang belajar pengantar. Nah, jadi pada saat kita punya suatu yang sifatnya kalimat terbuka, lalu kalimat terbuka ini peubahnya kita ganti dengan suatu konstanta, nah di sanalah nanti kita bisa mendapatkan nilai benar atau salah. Contohnya seperti ini ya. Semua bilangan yang habis dibagi 2 adalah bilangan genap. Berarti kalau kita punya X yang mod 2 sama dengan 0 itu adalah genap. Pada saat X ini kita ganti, variabel X ini kita ganti dengan konstanta, nanti dia akan muncul mana yang X yang benar dan mana nanti X yang kita masukkan pada pernyataan itu yang salah. Seperti itu ya teman-teman tentang pernyataan. Pernyataan yang sederhana itu bisa kita gabungkan atau kita bisa tambahkan suatu menjadi suatu pernyataan yang lebih kompleks. Nah, jadi pernyataan yang sederhana itu pertama bisa kita tambahkan objek simbol ingkaran yang menyatakan kebalikannya. Contoh, pada saat saya punya pernyataan semua mahasiswa semester 7 belajar mata kuliah pengantar sistem cerdas, maka teman-teman bisa bikin suatu ingkaran. Bahwasanya ada mahasiswa, ini ada yang tidak tertulis. Ini harusnya ada mahasiswa semester 7 yang tidak belajar sistem cerdas. Ini ya tinggalan tidak tertulis. Nah, jadi kalau untuk yang negasi ini itu nanti ada suatu yang kebalikan dari pernyataan sebelumnya. Jadi kalau pernyataan pertama adalah semua mahasiswa semester 7 belajar pengantar kuliah sistem cerdas, maka ingkarannya ada yang mahasiswa semester 7 yang tidak belajar mata kuliah pengantar sistem cerdas. Nah, itu adalah tentang ingkaran atau negasi. Tandanya itu seperti ini. Nah, itu adalah tandanya. Jadi kalau kita punya pernyataan P, maka
lingkaran dari P itu kita tambahkan aja tanda seperti ini. Jadi negasi P. Kalau kita punya pernyataan Q, maka negasinya tinggal kita tambahkan seperti ini. Negasi. Itu untuk jenis pernyataan yang pertama. Nah, untuk selanjutnya, pembuatan pernyataan-pernyataan majemuk itu bisa kita tambahkan dengan tanda-tanda yang lain. Nah, jadi kalau kita sudah punya dua buah pernyataan, P dan Q, kita bisa tambahkan dengan istilah konjungsi atau tanda dan, atau kita bisa juga dia hubungkan dengan penghubung disjungsi ataupun atau. Ya. Nah, di sini nanti dia akan memiliki tabel kebenarannya yang menjadi patokan untuk bisa melakukan kesimpulan benar atau salah. Nah, contoh. Nah, di sini contohnya bahwasanya Andi mahasiswa semester 7. Andi sedang belajar AI. Nah, kalau kita punya pernyataan P, maka untuk membuat negasinya kita tinggal buat satu lingkaran, satu kebalikannya. Nah, negasi P itu adalah Andi bukan mahasiswa semester 7. Sedangkan kalau negasi dari Q, nah ini, pada saat ada pernyataan Andi sedang belajar AI, maka kita tinggal buat satu lingkaran bahwasanya Andi tidak sedang belajar AI. Terus untuk menghubungkan P dan Q ini, nah, bisa kita hubungkan dengan yang namanya konjungsi atau dan, tandanya seperti ini. Misalnya di sini Andi mahasiswa semester 7 dan sedang belajar AI. Jadi pernyataan ini akan benar jika kedua-duanya benar. Jadi kalau P-nya bernilai benar, Q-nya bernilai benar, maka P dan Q ini akan benar. Kalau sekarang kita cek, apakah Andi benar mahasiswa semester 7? Ya. Terus apakah Andi sekarang sedang belajar AI? Ya. Oh, maka kalau dua-duanya benar, pernyataan saya ini adalah benar. Tapi kalau Andi semester 7, tapi Andi tidak sedang belajar AI. Contohnya di sini kita dapat negasi dari Q gitu kan ya, negasi Q. Maka pada saat sekarang P-nya benar, kita lalu ketemu dengan negasi dari Q, maka pernyataan P dan Q ini akan menjadi salah. Karena si Q-nya ternyata salah. Ataupun kita ketemu bahwasanya Andi memang belajar AI, tapi Andi bukan mahasiswa semester 7. Sebabnya P-nya salah. P-nya tidak benar, maka pernyataan saya pun di sini tidak benar. Terus pada saat sekarang Andi bukan mahasiswa semester 7, terus juga Andi juga ternyata tidak sedang belajar AI, maka pernyataan saya ini ternyata ini adalah salah. Jadi dan itu bisa dinyatakan benar jika P dan Q-nya di sini bernilai benar. Sedangkan kalau kita menggunakan disjungsi atau di sini atau itu cukup salah satunya benar, maka pernyataan saya itu benar. Andi mahasiswa semester 7 atau sedang belajar AI. Maka kalau memang Andi itu dua-duanya benar, oke. Tapi kalau hanya Andi saja yang benar sebagai mahasiswa semester 7, tapi dia sedang tidak belajar AI, itu juga oke. Atau Andi bukan mahasiswa semester 7, tapi dia sedang belajar AI, itu juga benar. Nah, kalau atau itu yang salah itu kalau ternyata memang Andi bukan mahasiswa semester 7 dan Andi juga sedang tidak belajar AI. Nah, kalau dua-duanya salah, maka dengan penghubung atau ini, P atau Q-nya akan salah. Misalnya kayak gini, kalau saya bilang, tolong bawakan makanan dan minuman. Kalau seandainya teman-teman, saya bukan tolong ya, tapi kayak gini, saya bawa makanan dan minuman. Saya bilang proporsinya kayak gitu, saya membawa makanan dan minuman. Kalau saya membawa dua-duanya, makanannya ada, minumannya ada, maka pernyataan saya membawa makanan dan minuman itu benar. Tapi kalau saya ternyata hanya bawa makanannya saja, pernyataan saya salah. Atau saya hanya bawa minumannya saja, itu pun pernyataan saya salah. Ataupun bahkan kalau saya tidak membawa dua-duanya, itu menjadi salah. Tapi kalau saya bilang gini, saya membawa makanan atau minuman. Nah, nanti kalau seandainya saya membawa dua-duanya benar, saya hanya membawa salah satunya benar, nah yang salah itu kalau saya ternyata tidak membawa dua-duanya. Maka itu dinyatakan pernyataan yang salah. Itu kalau untuk penghubung kita yang pertama dan atau. Cuman memang atau ini ada yang sifatnya eksklusif. Itu ada disjungsi eksklusif atau sifatnya XOR. Di mana XOR itu akan bernilai benar kalau nilainya berbeda, tapi akan bernilai salah kalau nilai P dan Q-nya sama. Itu adalah XOR atau disjungsi eksklusif atau eksklusif OR.
Sedangkan untuk selanjutnya kalimat majemuk dengan penghubung di proporsional itu ada yang namanya implikasi atau kondisional. Nah, kalau implikasi itu adalah sifatnya bahasanya si P ini akan mempengaruhi P, si Q ya. Jadi kalau P ini maka kita akan melakukan Q. Jika P ini ada maka Q itu kita lakukan. Nah, di sini katanya adalah jika P maka Q. Nah, di sini kita akan mendapatkan nilai benar jika dua-duanya benar ataupun dua-duanya salah ataupun P-nya salah, B-nya benar. Tapi kalau seandainya si P-nya sudah terpenuhi tapi Q-nya tidak dilakukan, nah maka pernyataan itu adalah salah. Contohnya, saya bilang seperti ini. Jika belajar AI bersama saya, maka teman-teman pintar. Jika belajar AI dengan saya, maka teman-teman pintar. Maka kalau seandainya sekarang teman-teman sudah belajar AI bersama saya, tapi teman-teman tidak jadi pintar, maka pernyataan saya itu salah. Kan saya bilangnya jika teman-teman belajar AI bersama saya, itu P-nya, maka teman-teman pintar. Itu Q-nya, teman-teman pintar. Sekarang teman-teman udah nih benar belajar AI sama saya. Tapi teman-teman tidak pintar gitu kan. Oh, berarti pernyataan saya itu salah. Coba saya tahu bilang, jika teman-teman belajar dengan rajin, maka teman-teman akan pintar. Terus teman-teman belajar rajin, terus teman-teman ternyata pintar. Oh, itu berarti pernyataannya benar. Tapi kalau seandainya sekarang teman-teman bilang, jika teman-teman belajar dengan pintar, dengan rajin, maka teman-teman akan pintar. Jika teman-teman ternyata tidak belajar rajin, tapi kok teman-teman pintar ya, oh mungkin itu ada faktor bawaan yang lainnya, masih bisa itu diterima. Atau mungkin teman-teman tidak rajin dan teman-teman tidak pintar, oh berarti itu juga paling benar, karena kalau tidak rajin pasti tidak pintar. Tapi yang menjadi salah itu adalah jika teman-teman sudah rajin tapi teman-teman tidak pintar, oh berarti itu pernyataannya salah, pernyataan yang saya buat itu. Nah, contoh yang lainnya tadi, baik lagi, Andi mahasiswa semester 7 dan Andi sedang belajar AI. Nah, kita bikin satu implikasi atau suatu kondisional. Ini kondisinya ini, jika Andi mahasiswa semester 7, maka Andi sekarang sedang belajar AI. Ini pernyataan ini, nah ini pernyataan ini teman-teman akan bernilai benar jika Andi benar mahasiswa semester 7 dan Andi sekarang sedang belajar AI. Ini juga akan benar jika Andi bukan mahasiswa semester 7 dan Andi tidak sedang belajar AI. Kenapa? Karena kondisinya tidak terpenuhi, maka si Andi tidak belajar AI. Nah, berarti memang benar. Jika Andi bukan semester 7, maka Andi bukan atau tidak sedang belajar AI. Nah, selanjutnya, pernyataan ini pun bisa benar jika ternyata Andi bukan mahasiswa semester 7, tapi Andi belajar AI. Mungkin saja, karena untuk mendapatkan Q ini, nah, itu kan Q itu bisa juga dihasilkan dari hal yang lain. Andi bukan mahasiswa semester 7, tapi Andi belajar AI, ya mungkin saja karena dia penasaran gitu. Pernyataan ini masih bisa bernilai benar. Karena untuk bisa belajar AI itu, kondisi ini mungkin saja tidak terpenuhi, tapi bisa terjadi. Mungkin dengan alasan yang lainnya atau dengan kondisi yang lainnya. Tapi pernyataan jika Andi semester 7 maka Andi belajar AI itu akan salah jika Andi sudah semester 7 tapi dia tidak belajar AI. Saya tidak belajar AI walaupun saya semester 7, maka pernyataan saya ini menjadi salah jika kondisinya seperti ini. Jika Andi itu udah memang semester 7, tapi dia tidak belajar AI, maka pernyataan saya itu salah. Tapi kalau seandainya Andi memang semester 7 dan Andi belajar AI, benar pernyataan saya. Jika kenyataannya Andi itu bukan mahasiswa semester 7 dan Andi tidak belajar AI, maka benar pernyataan saya. Dan Andi bukan mahasiswa semester 7, tapi Andi belajar AI, itu juga benar, karena kondisinya memang ini Andi belajar AI, tapi mungkin alasannya bukan dari sini. Cuman pernyataan saya ini, jika Andi semester 7 maka Andi belajar AI, itu akan menjadi salah jika ternyata Andi itu semester 7 tapi Andi tidak belajar AI. Maka mungkin untuk belajar AI itu bukan ini alasannya gitu kan.
Oke ya teman-teman, seperti itu. Jadi bukan semester 7 yang membuat Andi belajar AI, maka pernyataan saya itu bisa jadi salah. Nah, itu adalah yang namanya kondisional. Nah, selanjutnya ada yang biimplikasi atau bikondisional dengan persyaratan ganda, di mana jika dan hanya jika. Dan jika dan hanya jika ini akan memiliki nilai benar jika P dan Q-nya kondisinya sama, sama-sama benar atau sama-sama salah. Tapi kondisi P dan Q yang berbeda itu membuat biimplikasi menjadi salah. Ini artinya bahwasanya syarat ini adalah salah satunya, satu-satunya yang bisa menyebabkan Q. Jadi si P ini satu-satunya yang bisa menyebabkan Q, logikanya seperti itu. Jadi jika dan hanya jika Andi itu semester 7, maka Andi sedang belajar AI. Maka kalau sekarang Andi semester 7 dan Andi belajar AI, ini akan pernyataan saya akan menjadi benar. Dan jika faktanya Andi bukan semester 7 dan faktanya Andi tidak sedang belajar AI, maka pernyataan saya benar. Tapi kalau ternyata faktanya Andi itu semester 7 tapi Andi tidak belajar AI, maka pernyataan saya salah. Atau jika memang Andi itu bukan mahasiswa semester 7 tapi dia sedang belajar AI, maka pernyataan biimplikasi ini akan menjadi salah. Kenapa? Karena untuk bisa menyebabkan Andi belajar AI itu haruslah Andi yang semester 7. Jika kondisi ini tidak terpenuhi tapi ini dilakukan, maka pernyataannya salah. Tapi jika ininya benar dilakukan, maka pernyataan ini benar. Ininya tidak dan ininya tidak dilakukan, pernyataannya menjadi benar. Nah, jadi pernyataan-pernyataan ini bisa jadi benar atau salah tergantung dari fakta yang terjadinya. Ini hanya baru berupa pernyataan. Nah, pernyataan yang perlu kita lihat kenyataannya seperti apa. Kalau kenyataannya sudah ada, faktanya sudah ada, kita masukkan, nanti kita bisa menilai apakah pernyataan ini benar atau salah. Seperti itu teman-teman untuk contoh-contoh dari logika matematika. Oke, sampai di sana dulu. Mungkin ada yang mau teman-teman sampaikan atau mau teman-teman tanyakan, silakan. Gimana? Masih bisa mengikuti kan ya? Masih Masih bisa. Masih Bu. Ini kan masih daftar dulu ya. Sip, semuanya masuk. Nah sekarang bagaimana kalau kita melihat tentang si proportional logic ini ya. Nah, kita akan lihat. Jadi teman-teman kalau bisa masih semuanya masih bisa menerima ya. Kita share dulu materinya lagi. Sekarang kita akan lihat nih dalam proportional logic itu seperti apa, atau proportional calculus itu seperti apa isinya. Untuk membangun kalimat pernyataan proposisi, nah, kita punya aturannya seperti ini. Ini adalah yang disebut dengan aturan produksi dalam satu tata bahasa untuk membangun suatu kalimat yang sifatnya pernyataan proposisi logika. Untuk membuat suatu pernyataan yang masuk pada kelas ini, kita harus membuatnya dalam bentuk sederhana atau dalam bentuk majemuk. Bentuk sederhana itu berupa satu pernyataan ataupun satu nilai true ataupun false. Sedangkan kalimat majemuk itu bisa pemisahan pernyataan dari pernyataan yang lain menggunakan tanda tanda kurung, ataupun bisa membuat suatu negasi, ingkaran dari pernyataan, ataupun kita menghubungkan beberapa pernyataan dengan kata penghubung. Nah, itu adalah membuat kalimat majemuk. Kata penghubungnya ada dan, atau, jika maka, atau jika dan hanya jika maka. Nah, itu ya, ini adalah bagaimana caranya kita membangun suatu pernyataan dengan bentuk proposisi. Salah satu contohnya seperti ini. Kalau kita akan membangun kalimat sederhana, kita tinggal bikin suatu pernyataan, kita turunkan menjadi kalimat sederhana, lalu kita bikin satu saja. Contohnya P itu adalah mahasiswa semester 7 belajar AI. Kalau kita ingin bikin suatu yang majemuk dengan ingkaran, maka dari pernyataan ini kita buat yang majemuk, menambahkan negasi pada P. Sehingga di sini nanti ada mahasiswa semester 7 yang tidak belajar AI. Nah, itu
itu bagaimana caranya. Jadi dari pernyataan bisa kita turunkan menjadi kalimat sederhana untuk yang ini, ataupun kita turunkan dia menjadi kalimat majemuk. Nah, kalau kalimat sederhana bisa kita langsung bikin P, di mana P ini contohnya adalah mahasiswa semester 7 belajar AI. Ya, kalau selanjutnya untuk yang kalimat majemuk, yang paling sederhana kita bisa bikin yang ini, negasi pernyataan. Contohnya pernyataannya kita ambil yang tadi si P. Maka dengan menambahkan negasi ini kita bisa buat satu kata, ada mahasiswa semester 7 tidak belajar AI. Nah, jadi ini adalah penyimbolan pada kalimat proposisi, sedangkan ini adalah deklaratifnya atau narasinya. Secara deklarasi, secara panjangnya seperti ini, tapi juga bisa kita gambarkan dengan seperti ini. Terus selanjutnya untuk yang lebih majemuk lagi. Nah, contohnya kita punya dua pernyataan kalimat sederhana, ini P, nah ini P dan ini Q. Lalu kita bisa gabungkan dia dengan tanda dan. Jadi P dan Q. Nah, untuk deklaratifnya bisa kita baca dengan contohnya mahasiswa semester 7 belajar AI dan menghadapi skripsi. Atau pada saat sekarang kita mau bikin yang lebih kompleks lagi, ini kalimat majemuk kita hubungkan dengan satu kalimat tunggal. Contohnya ini kalimat majemuknya, dan ini adalah kalimat sederhananya. Ada P dan Q untuk kalimat majemuknya, dan kalimat sederhana selanjutnya ada R. Nah, kemudian kita bisa bikin kalimat majemuk berupa implikasi. Jika P dan Q benar, maka R. Jika P dan Q, maka R. Jika Andi anak cerdas dan anak rajin, maka Andi akan jadi juara kelas. Itu ya. Nah, ini bagaimana caranya kita membangun suatu pernyataan. Jadi nanti kita bisa bikin pembuatannya dari tata bahasa yang tadi. Nah, dari tata bahasa yang ini nanti kita bisa bikin satu kalimat pernyataan sesuai dengan tata bahasa logika proposisi. Tuh, teman-teman ya. Jadi nanti kita bisa bikin kalimatnya sebanyak mungkin yang teman-teman sukai. Nanti tinggal teman-teman masukkan atau gabungkan pernyataan-pernyataan tersebut menjadi suatu pernyataan yang lebih majemuk. Nanti tinggal kita bisa bikin suatu pengumpulan fakta, lalu faktanya nanti kita masukkan ke dalam aturan-aturan tersebut sehingga nanti dia bisa menghasilkan suatu kesimpulan benar atau salah. Kemudian untuk bisa mendapatkan kesimpulan-kesimpulan tersebut, jadi kalau kita sudah punya aturan nih, kita punya rule-nya, kita buat rule-nya itu dari yang tadi, pernyataan-pernyataan yang kita buat, lalu kita nanti tambahkan dia dengan fakta yang kita dapat di lapangan, nanti kita bisa menggunakan suatu aturan-aturan inferensi ini untuk bisa mendapatkan kesimpulan nanti. Apakah nanti akan bernilai true atau bernilai false, atau sampai pada bentuk yang paling sederhana berupa pernyataan P atau Q saja, atau negasi P atau negasi Q. Itu pernyataan yang sederhana, nanti yang nanti kita inginkan. Pokoknya kita akan melakukan proses inferensi ini sampai kita bisa mendapatkan pernyataan yang sederhana dari banyaknya pernyataan yang majemuk. Contoh yang pertama itu adalah modus ponens. Modus ponens itu jika kita memiliki aturan berupa implikasi alfa, jika alfa maka beta, lalu kita ternyata menemukan alfa itu benar atau ada, maka kita akan mendapatkan beta. Jadi kalau kita punya alfa menghasilkan beta dan kita mendapatkan mendapatkan alfa, maka beta akan ada. Nah, jadi ini bukan dibagi ya, maksudnya teman-teman, jika kita menemukan ini, maka nanti kita akan mendapatkan ini hasilnya. Contoh tadi di sini kita punya implikasi bahwasanya jika P dan Q maka R. Di lapangan itu kita mendapatkan bahwasanya ada P dan Q, maka kita akan mendapatkan si Andi akan jadi juara si R. Jika kita mendapatkan di lapangan kenyataan ini, maka kita akan mendapatkan hasil akhirnya, kesimpulannya adalah ini. Pernyataan jika Andi anak cerdas dan Andi anak rajin, maka Andi akan jadi juara kelas. Ini kan baru aturan pernyataan. Terus kita temukan bahwasanya ada fakta P dan Q, maksudnya ada fakta Andi cerdas dan Andi rajin. Dengan kita melakukan modus ponens pada pernyataan ini dengan ini kita buat modus ponennya, maka kita akan mendapatkan si R-nya.
Nah, kalau kita sudah mendapatkan R-nya, berarti dari kalimat majemuk ini sudah kita inferensi menjadi kalimat yang lebih sederhana. Jadi suatu fakta yang lebih spesifik. Bahwasanya Andi akan jadi juara kelas. Itu akan menjadi spesifik. Kenapa? Karena dari modus ponen, implikasi, ya, kita menemukan satu fakta yang sederhana, si P dan Q, maka kita mendapatkan R. Nah, itu untuk melakukan modus ponen. Jadi dari aturan-aturan yang cukup panjang itu, jika aturan tersebut itu adalah implikasi A, maka B, dan kita menemukan A-nya, maka nanti kita bisa gantikan modus ponen ini dengan fakta B ini. Terus jika kita memiliki banyak sekali dan itu, maka karena dan ini semuanya bernilai benar, maka kita bisa mengambil salah satunya untuk dinyatakan nilainya benar. Atau kita punya beberapa nilai N in production itu, jika punya ada pernyataan, ada pernyataan, ada pernyataan, ada pernyataan, ada pernyataan. Maka nanti pernyataan-pernyataan ini bisa kita buatkan dia menjadi dan. Contoh pernyataan, ibaratnya saya punya pernyataan, Fajar belajar AI, Aditya belajar AI, Hasbi belajar AI, Tina belajar AI, Andri belajar AI. Maka saya bisa bilang Fajar belajar AI, dan Andri belajar AI, dan Aditya belajar AI. Jadi kalau kita punya banyak pernyataan yang dipisah-pisahkan koma, berarti kan itu pernyataan tunggal, pernyataan tunggal, pernyataan tunggal. Jadi bisa kita gabungkan dalam satu pernyataan dengan tanda dan. Karena nanti kalau semuanya benar, pernyataan ini akan bernilai benar. Tapi kalau seandainya kita baru punya satu pernyataan dan pernyataan yang lainnya itu mungkin berbeda, maka kita bisa tambahkan dengan atau. Contohnya, saya punya pernyataan Fajar Haikal belajar AI. Terus saya punya pernyataan Aditya belajar RPL, Hasbi belajar RPL, ibaratnya kayak gitu. Maka kalau saya baru menemukan si satu aja pernyataannya, bahasanya Fajar Haikal sedang belajar AI, maka nanti kita gabungkan saja dengan atau. Fajar Haikal atau Hasbi atau Tina sedang belajar AI. Walaupun mungkin yang menjadi benarnya hanya Fajar Haikal saja yang belajar AI. Tapi kan nanti kalau kita menggunakan atau, asalkan salah satunya benar, maka pernyataan itu akan benar. Terus, ibaratnya kalau ini kita punya double negasi, double ingkaran, maka itu sebenarnya langsung aja pada arti yang benar. Contoh, Andri bukan mahasiswa semester 7. Terus ada bilang lagi, tidak, Andri bukan mahasiswa semester 7. Nah, jadi contoh tadi ya, teman-teman. Kalau ada kata-kata seperti tadi, ibaratnya. Oh ya, coba pakai boardnya ya. Contoh ya, untuk yang double negasi. Ibaratnya, gitu kan ya. Sini kita punya pernyataan itu adalah Andri, contohnya Andri adalah mahasiswa semester 7. Nah, ternyata di sini kita punya negasi kan. Contoh kita punya negasinya, kita akan buat negasinya, berarti di sini nanti negasinya tersebut itu adalah Andri itu bukan mahasiswa semester 7. Andri bukan mahasiswa semester 7. Terus sekarang kita mau bikin double negasi. Lalu kalau ada yang bilang bahwasanya ini ada double negasi, contohnya di sini bukan, Andri adalah tidak, Andri adalah bukan mahasiswa 7. Maka ini kan sudah double negasi, berarti artinya itu kembali lagi pada arti yang semula kan. Dan saat sekarang kita punya Andri adalah mahasiswa semester 7, ini adalah si P-nya. Ini adalah P-nya. Ini adalah P-nya. Tapi kalau kita punya Andri adalah bukan mahasiswa semester 7, maka ini adalah negasi dari P. Kita punya lagi pernyataan
tidak, Andri bukan mahasiswa semester 7, berarti ini adalah negasi dari negasi P. Jadi kalau kita punya double negasi kayak gini, ini sudah saja sama dengan kita mendapatkan P-nya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau inferensi itu jadi bagaimana caranya kita bisa mendapatkan pernyataan yang lebih sederhana sehingga kita bisa melakukan suatu penyimpulan. Kalau kita punya pernyataan yang majemuk kan, untuk mendapatkan kesimpulannya berarti kita harus memproses dulu semuanya sampai bisa mendapatkan pernyataan yang lebih sederhana. Nah, ibaratnya zaman bahasa eta mungkin rumus turunan lah gitu ya teman-teman ya. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan pernyataan yang lebih sederhana dari pernyataan-pernyataan yang majemuk. Itu contohnya dari salah satu mode yang namanya tuh modus ponen. Double negasi. Kalau untuk unit resolution itu, kalau kita menemukan bahwasanya A atau B, lalu kita menemukan negasi B, berarti pada saat A atau B dan kita menemukan negasi B, maka kita sebenarnya mendapatkan A. Contohnya, Andri atau Tina belajar AI. Tina tidak belajar AI, kita dapat, oh berarti yang belajar AI itu adalah Andri. Contohnya kayak gitu. Jadi itu untuk unit resolution. Kalau untuk resolution itu sendiri, itu kalau kita punya contohnya Andri dan Tina belajar AI. Nah, Tina tidak belajar AI atau mungkin Hasbi belajar AI. Berarti kita udah mendapatkanlah bahwasanya yang belajar AI itu adalah antara Andri dengan Hasbi. Itu nanti teman-teman bisa membuatkan satu resolusi dari aturan-aturan majemuk seperti ini. Oke, kita lihat contoh sebenarnya itu penggunaannya seperti apa ya. Contoh ini tadi modus ponen. Tadi saya jelaskan ya, modus ponen itu tadi jika kita punya implikasi dan kita menemukan fakta yang menyebabkan implikasinya itu ada, maka kita mendapatkanlah si konsekuensinya. Jadi jika ada alfa, maka beta. Nah, kalau kita mendapatkan si alfanya, maka kita sebenarnya bisa menyimpulkan B-nya bisa kita dapatkan. Terus juga kalau untuk resolusi Andi atau Budi rajin belajar, tapi ternyata si Budi tidak rajin belajar, maka kita mendapatkan bahwasanya Andi yang rajin belajar. Oke, sekarang tinggal kita lihat implementasinya seperti apa sih gitu ya kalau dalam AI, apa yang sudah kita barusan pelajari. Saya akan sambil contoh dalam bagaimana kita membangun yang namanya pengetahuan untuk penyelesaian masalah dalam game. Nah, kita punya suatu game sederhana, ibaratnya di sini namanya dunia wumpus, gitu ya. Ini adalah tentang bagaimana caranya mendapatkan emas dalam suatu gua. Dalam gua tersebut itu ada monster yang namanya wumpus. Dia monsternya itu dalam gua yang terdapat beberapa ruangan-ruangan. Nanti dalam ruangan itu juga ada black hole atau ada lubang mematikan yang dia bisa mengeluarkan angin. Terus juga si monsternya itu bisa mengeluarkan bau. Terus untuk menyelesaikan game ini kita akan bikin suatu agen. Agen itu berarti dia itu berupa suatu AI, ya, suatu yang cerdas yang kita buatkan untuk bisa menyelesaikan game ini. Jadi bukan kita yang akan menyelesaikan gamenya, tapi akan kita bikin suatu otak, suatu kecerdasan buatan yang bisa menyelesaikan game ini. Nah, si agen ini, anggaplah kita akan melatih kayak seorang anak yang kita suruh untuk bisa mengambil emas di gua ini. Nah, kita akan lengkapi, kasih bekal dia dengan 3 anak panah, biar dia bisa melawan monster kalau seandainya dia mungkin akan ketemu monsternya. Terus juga nanti dia bisa bergerak ya, menghadap kiri kanan dan bergerak. Terus juga kita ingatkan hati-hati nih, kalau nanti jalannya mentok kamu bakal nabrak, terus kamu nanti bisa benjol gitu kan. Nah, terus hati-hati ya, kamu jangan sampai ketemu sama si monster, sama ketemu sama lubang hitamnya. Nah, kalau kamu ketemu sama dia, nanti kamu bisa meninggal. Kita kasih agen ini informasi gitu kan ya. Terus, tapi kalau kamu bisa mematikan dulu monsternya, terus kamu masuk ke ruangan itu, kalau monsternya udah mati, maka kamu aman. Ibaratnya kita kasih dia informasi-informasi seperti itu. Terus dia tanya, gimana caranya saya bisa tahu kalau saya akan menghadapi monster atau saya akan menghadapi lubang. Nah, kita tinggal lihat aja nih, kamu ingat ya, gitu. Kalau monster itu nanti dia ngeluarin bau. Nah,
kalau ada bau nanti bisa kamu cium dari ruangan sebelumnya. Atau kalau kamu mau ketemu sama lubang mematikan, nanti akan ada angin nih, ada semilir angin. Nanti kalau kamu mendapatkan angin, ada rasa-rasa angin itu, berarti kamu sudah mendekati dengan lubang. Hindari ini, gitu kan. Kalau ada rasa angin, terus ada bau busuk, gitu kan, kamu harus menghindari karena nanti kamu akan menemukan hal yang nggak boleh kamu temukan. Terus gimana kalau saya mau nembak, tahu kalau monsternya udah mati atau belum? Kalau kamu nembak, itu nanti kalau kamu tembakkan ke ruangan depan kamu, kalau kamu mendengar adanya jeritan di ruangan tersebut, maka tembakan kamu sudah pas, monsternya meninggal kalau dia sudah menjerit, gitu kan. Jadi, itu adalah informasi kalau seandainya ibaratnya lah kita nyuruh anak kecil untuk menghadapi gua ini mendapatkan emas. Anggaplah anak kecil itu si agennya. Jadi kita akan mendidik suatu agen. Kalau anak kecil sama manusia, dia berpikir sendiri karena agen ini adalah alat, sistem, maka kita akan lengkapi dia dengan berbagai macam pengetahuan. Anggaplah seperti ini denahnya gitu ya. Emasnya di sebelah sini, ini ada satu lubangnya, ini ada monsternya. Nanti kalau dia mendekati monster akan ada bau nih kayak gini di ruangan-ruangan ini. Kalau ada lubang maka akan ada semilir angin nih di ruangan-ruangan ini. Maka nanti dia harus mencari jalan yang aman untuk bisa mendapatkan emas ini. Nah, si agen ini itu ya, agen ini adalah suatu yang misalnya akan kita latih dia agar dia bisa pintar gitu kan, dia bisa bergerak menghindari atau mematikan monster atau menghindari jangan sampai ketemu dengan lubang hitam dan dia bisa mencapai emas ini, lalu dia bisa balik lagi ke posisi dia semula. Nah, diharapkan dia bisa mendapatkan deretan aksi yang lebih sederhana yang jumlahnya tidak terlalu banyak ya, sehingga nanti dia bisa dengan cepat balik lagi ke posisi awal. Nah, untuk pertama, kalau kita akan bikin agen, kita akan bikin suatu sistem cerdas untuk bisa menyelesaikan game ini. Jadi bukan kita nih, bukan manusianya yang akan mengerjakan, tapi kita akan menyuruh satu agen untuk mengerjakan. Pertama, kita harus buat rumusan masalah. Jadi kalau dalam teknik penalaran, rumusan masalah itu kalau kemarin kita bilangnya kan ada ruang masalah ya. Kalau dalam teknik pencarian ada step awal, step goal, ada operasi. Kalau di sini pertama adalah persepsi itu adalah suatu yang kita tangkap atau agen ini tangkap dan agen ini pahami. Jadi pada saat agen itu berada di suatu posisi dan dia mendeteksi lingkungan sekitarnya, mendapatkan fakta-fakta yang ada, maka itu adalah persepsi. Nah, contoh, pada saat agen ini berada dalam lingkungan atau ruangan pertama, ini ruangan 11 namanya, maka dia akan mendeteksi kan, mendapatkan inputan dari lingkungan sekitarnya. Apa saja? Contohnya, nanti yang menjadi persep itu adalah bau dari monster, angin dari lubang, ada cahaya dari kotak emas, benjolan kalau dindingnya mentok, dan dia mendengar teriakan kalau si anak panahnya itu menemukan atau nancep ke si monsternya. Maka ini ada menjadi persepsi yang menjadi inputan dia terhadap lingkungan sekitar. Contohnya apa? Kalau dia memiliki baunya bernilai true, berarti kan dia bisa melakukan suatu penyimpulan, oh ini bau nih, jadi kalau bau maksudnya udah deket, nah kayak gitu. Jadi persep ini adalah fakta-fakta yang ada di lingkungan sekitar yang bisa kita terima. Jadi contohnya nanti kalau kita mau bikin AI, ibaratnya contoh seorang AI yang tugasnya adalah sebagai pelayan tamu yang baru datang gitu kan, menanyakan namanya, menanyakan dia mau ke siapa gitu kan, urusannya apa, lalu ngasih nomor antrian. Kan ibaratnya kalau kita ke bank itu kan yang biasanya melayani kita di awal itu kan satpamnya gitu kan ya. Selamat pagi Bu gitu kan ya. Selamat pagi Pak, dengan Ibu siapa? Maaf contohnya. Mau kemana? Kan contohnya, oh saya mau ke teller Pak, ada apa? Mau menabung. Lalu kan si satpam itu biasanya ngasih, oh iya Bu ini nomor antrinya silahkan ditunggu. Nah kalau itu kan satpam. Coba kalau sekarang bayangkan kalau kita mau bikin robot ataupun semacam AI lah, walaupun bukan berupa robot itu, yang nanti dia bisa bekerja layaknya satpam di bank tersebut. Maka nanti kan pada saat
pertama ada tamu atau tidak gitu kan ya, itu kan persep, oh ada nih guess is true gitu kan ya, guessnya itu nilainya true karena dia mendetek adanya tamu. Terus nanti dia langsung bertanya kan, contohnya dia langsung mengucapkan selamat pagi. Terus kalau si guestnya bilang mau ke teller, oh dia menerima nih, oh berarti tujuan sama dengan tujuan tellernya yes, oh berarti nanti dia ngambil nomor antrian untuk teller. Terus kalau seandainya sekarang si dia mendetek guestnya sudah tidak ada nih, di pandangan dia itu di pendeteksiannya guestnya sudah false, oh berarti tugas dia udah selesai, atau tugas dia tidak ada tugas buat dia. Nah ibaratnya itu adalah persep, jadi apa yang dia tangkap dalam lingkungan sekitarnya yang nanti akan menjadi bahan untuk dia bisa mengerjakan sesuatu. Nah, itu namanya persep. Jadi apa yang ditangkap atau dipahami agen dari lingkungan sekitar atau dari inputannya dari lingkungan sekitar. Nah, kalau dalam masalah game ini, maka persep yang nanti akan diterima oleh si agen itu ada ini, ada bau dari monster, ada angin dari lubang, ada gemerlap atau cahaya dari emas, terus ada benjolan pada saat dia mentok, dan ada suara teriakan kalau tanda anak panahnya dia tembakan tepat ke monster. Jadi nanti dia bisa menilai ini, persep ini bernilai true atau false, sehingga nanti bisa kita buatkan satu fakta atau satu pernyataan sederhana. Contoh, pada saat sekarang dia berada di titik 11, maka dia akan mendapatkan persepnya false, 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 false semuanya. Tidak ada bau, tidak ada angin, tidak ada cahaya dari emas, tidak ada benjolan, dan tidak ada teriakan. Maka kita bisa bikin seperti ini. Negasi S 11, negasi B 11, negasi G 11, negasi M 11, negasi C 11. Jadi nanti ini bisa kita buatkan dia menjadi satu fakta berupa kalimat sederhana. Ini nanti akan menjadi satu fakta inputan yang nanti dia masukkan ke dalam base pengetahuannya. Nah, nanti dia akan berbeda pada saat dia berada di posisi yang lain. Contohnya dia posisinya pindah nih ke 21. Maka kalau 21, nah, ada bau nggak? Oh nggak ada. Ada angin. Oh iya, anginnya berarti nanti dia nilainya true di sini. Anginnya ada terasa nih, di sini ada angin nih. Di 22 ini ada angin kan? Ini ada anginnya. Maka di sini nanti kita bisa mendapatkan bahwasanya B21, maaf ya, ini 21-nya itu tidak negasi. Ini 21, ini 21, ini 21. Tapi sudah ada glitter belum? Belum ada. Sudah ada benjolan belum? Sudah ada teriakan belum? Berarti fakta yang bisa kita dapatkan di titik ini nanti adalah adanya angin, karena di sini B-nya tidak negasi, B21 tidak negasi, tapi yang lainnya di sini masih negasi. Berarti artinya tidak ada bau di sini. Itu adalah persep. Jadi kita tentukan persepnya apa saja yang akan diterima oleh si agen itu di setiap posisi. Terus selanjutnya nanti agen itu bisa melakukan apa saja gitu kan. Contohnya bisa bergerak, kemana aja geraknya. Contohnya dia bisa hadap kiri kanan tapi hanya bisa maju aja. Terus bisa ngambil sesuatu, bisa mana gitu kan. Terus kita nanti tentukan aturannya seperti apa. Dia juga bisa climb, berarti kalau climb dia keluar dari gua, istilahnya game over lah gitu ya, tanpa dia menyelesaikan misi. Terus nanti harus ada goalnya, tetap sama ya, goalnya apa. Si goalnya dia harus menemukan glitter di ruangan. Jadi kalau glitternya true, maka dia sudah mendapatkan emasnya. Lalu nanti dia harus balik lagi ke titik 1.1. Jadi kalau sudah ada emas di 1.1, maka dia sudah menyelesaikan misi. Jadi kita di sini kalau dalam teknik penalaran cukup kita buatkan persep, inputan yang nanti akan diterima oleh agen itu apa, ya kita deklarasikan, kita definisikan, lalu kita definisikan apa yang akan dilakukan oleh si agen tersebut. Kayak tadi kalau anggaplah kita mau bikin robot yang menjadi penerima tamu di bank pertama kali, maka aksinya namanya dia bisa beraksinya itu adalah misalnya menyampaikan pertanyaan, terus juga dia bisa mengambil tiket, setelah itu dia bisa kembali lagi. Seperti itu. Terus goalnya berarti pada saat sekarang tamunya udah dikasih tiket, terus tamunya sudah tidak ada lagi di pandangan dia, berarti tugas dia selesai. Seperti itu. Ya kalau anggapnya kita mau bikin robot satpam yang sama. Oke, selanjutnya kalau kita sudah punya rumusan masalahnya, tinggal kita bikin
base pengetahuannya. Jadi kalau dalam teknik penalaran, ini yang pentingnya adalah memberikan pengetahuan. Jadi kayak bekal informasi buat si agen kita menghadapi masalah dalam game ini. Nah, jadi semua yang kita berikan sama dia itu nanti akan ditampung dalam satu knowledge based system atau sistem basis pengetahuan. Jadi dia akan melakukan penalaran ini. Nah, penalaran itu terhadap knowledge base-nya. Jadi nanti si knowledge base ini atau si basis pengetahuan ini akan diisi oleh yang namanya rule, aturan-aturan kayak tadi, awas kamu jangan ketemu sama monster, awas kamu jangan ketemu sama si lubang, awas ya kalau kamu udah menyaum bau berarti sekitar kamu ada monster, awas ya kalau kamu sudah ada angin-angin di sekitar kamu berarti kamu udah deket dengan lubang gitu, kayak gitu. Atau awas ya kamu kalau kamu benjol berarti itu mentok gitu kan, awas ya nanti kalau kamu sudah mendapatkan bercahaya itu berarti kamu udah dapet posisi emasnya gitu kan. Nah itu adalah aturan-aturan rule-nya gitu kan. Nah jadi aturan-aturan itu, nah itu kita simpan dia dalam pengetahuan. Selain aturan, nanti kita juga akan mendapatkan persep. Persep itu apa yang dia dapatkan dari lingkungannya. Nah persep ini nanti akan membuat kita bisa mendapatkan kesimpulan. Jadi agen ini dia akan melakukan aksi atau itu kalau sudah membuat kesimpulan apakah aksi dia itu bisa dilakukan atau tidak. Dari mana kita atau dia itu bisa melakukan penyimpulan? Ya dengan caranya dia mendapatkan persepnya, lalu kita nanti akan buat metode inferensi antara persep dengan aturannya. Contoh di sini, pada saat di awal kan dia itu belum punya persep nih, maka yang namanya knowledge base atau pengetahuannya itu harus diisi dulu dengan yang namanya aturan. Jadi sebelum agen ini bisa bertindak, teman-teman kasih dulu aturan-aturannya. Aturan-aturannya sederhana aja kayak tadi. Jika di sini tidak ada bau, maka tidak ada monster. Kalau di sini negasi S, di sini negasi S, maka tidak ada monster di sini. Maka tidak ada monster di sini dan tidak ada juga monster di sini. Ibaratnya kayak gitu. Ini adalah satu aturan. Jika tidak ada angin di sini, ya, maka di sini tidak ada lubang, negasi P. Di sini juga tidak ada lubang, di sini juga negasi P. Ya kan? Karena lingkungan sekitarnya ada dua ini gitu kan. Tidak bisa bersifat diagonal ya, hanya bersifat atas, kiri, kanan gitu, horizontal dan vertikal. Jadi aturan-aturan ini kita masukkan semuanya. Kalau negasi G, maka kita tidak ada emas di sana, ibaratnya kayak gitu. Jika ada S, maka ada S di ruangan itu, ada scream gitu kan, ada C gitu di sana, berarti si monsternya sudah mati. Nah itu aturan-aturan itu saya masukkan di sini. Maka aturannya itu kan banyak sekali, tergantung dari persep yang dia terima gitu kan. Terus juga aturan-aturan yang ada yang lainnya. Maka nanti kan persep ini akan dimasukkan ke sini. Kalau kita punya tadi berapa persep ya? Kita tuh punya persepnya kan kita tadi punya 1, 2, 3, 4, 5. Minimalnya 5 persep itu masing-masing kita jelaskan. Kalau ruangan ini negasi S bagaimana? Kalau ruangan itu S-nya ada bagaimana? Oh berarti kalau di ruangan ini ada S gitu kan. Berarti hati-hati nih, monsternya kemungkinan ada di sini, ada di sini atau ada di sini. Seperti itu. Jadi kalau pas posisi ternyata ibaratnya agen kita lagi ada di posisi ini pun hanya bau, tapi ternyata dia ketemu sama monsternya gitu kan. Jadi harusnya kalau agennya jangan sampai di sini, tapi usahakan di sini dia sudah melakukan tembakan gitu kan. Sehingga pada saat dia masuk ke ruangan 1-3 ini, si monsternya udah mati. Jadi aturan-aturan inilah yang kita buat sebanyak mungkin untuk membekali agen kita dalam menjelajahi si gua ini. Biar dia bisa bertindak sesuai dengan aturan yang ada. Maka disebutlah aturannya rules. Baru setelah kita punya rules, nah di sini kita buatkan dia sehingga dia bisa menerima persep, bisa menerima inputan. Nah, persep ini lalu kita masukkan atau kita gabungkan dia untuk membaca setiap rule yang ada. Contoh, di sini kita menemukan adanya negasi di S11. Nah, di sini ada aturan. Apa yang terjadi kalau ada S11? Nah, menurut aturannya, jika
di 11 tidak ada S, maka tidak ada W di 11, tidak ada W juga di 21, dan tidak ada W di 12. Nah, kita masukkan modus ponen yang tadi, karena kita punya implikasi dan kita menemukan satu kondisinya, kondisionalnya terpenuhi ada nih. Maka kalau kita punya implikasi yang tadi, tidak ada S di 11, maka dan kita menemukan memang tidak ada S di 11 berdasarkan resep, maka kita mendapatkan tidak ada W di 11 dan tidak ada W di 21 dan tidak ada W di 12. Dan ini kita lakukan eliminasi, dia menjadi suatu yang lebih tunggal. Nah, inilah jadi base yang baru. Nah, ini masukkan lagi nanti ke pengetahuan, ke knowledge base-nya, dimasukkan ke knowledge base. Jadi yang asalnya cuma punya rule, knowledge base-nya nanti sekarang dia punya tambahan ini, hasil dari inferensi persep pada rule. Selanjutnya dia baca lagi nih, yang kedua negasi B. Nah, kalau negasi B berarti di sini aturannya, kalau ada negasi B di 11 maka tidak ada P di 11, tidak ada P di 21 dan tidak ada P di 21. Berarti tidak ada lubang di sini, tidak ada lubang di sini dan tidak ada lubang di sini. Nah, kita lakukan seperti tadi modus ponennya. Ini modus ponennya kita masukkan. Selanjutnya setelah modus ponennya kita masukkan, kita temukan faktanya, bahwasanya negasi B-nya. Nah, ini modus ponennya, ini untuk implikasinya, lalu ini modus ponen untuk kondisinya. Maka kita mendapatkan bahwasanya tidak ada P di 11, tidak ada P di 21 dan tidak ada P di 12. Nah, ini kita lakukan eliminasi N, jadi 3 fakta baru. Nah, 3 fakta baru ini kita gabungkan dengan yang tadi, masukkan ke knowledge base. Jadi knowledge base-nya sekarang bertambah, ada fakta-fakta yang baru. Setelah knowledge base-nya ini ditambahkan seperti ini. Nah, sebenarnya ini nanti kalau aturannya, kalau negasi G apa, itu kan nanti kita tambahkan aturan negasi M itu apa, aturan negasi C itu apa. Dan sebenarnya kita tambahkan lagi untuk menambah banyak aturan atau fakta-fakta yang kita masukkan pada knowledge base-nya. Dan aja kalau seandainya kita sudah punya posisi P dan W-nya ini, kita tentukan kita akan melangkah kemana nih. Contohnya kalau kita mau melangkah ke arah timur ya, berarti ini timur. Nah, berarti dari 11 kita akan mengarah ke 21. Bisa nggak kita lakukan? Kalau dari 11 ke kiri, ke timur, kita cek di 21 P-nya ada nggak? Oh, nggak ada P. Di 21 ada W? Oh, nggak ada. Oh, berarti ini bisa maju ke 21 bisa. Itu jadi sih nanti dia bisa maju ke sini. Terus kita cek kalau saya mau ke utara gimana? Dengan posisi 21 ke utara, maka kita akan berpindah apakah di 21, ini 21, di 12 ya. Pindah ke 12 apakah ada P? Oh, tidak ada P. Apakah ada W? Oh, tidak ada W. Oh, maka posisi pindah ke 12 ataupun ke 21 itu bisa dilakukan. Pindah ke sini atau pindah ke sini itu bisa dilakukan. Jadi tinggal lakukan teknik pencarian nih, lanjutnya. Pencarian mana sih yang paling dekat ke kedua dulu apa ke 21 dulu apa ke 12 dulu. Contoh, kalau diambil itu, saya mau ke 21 nih, ke 21. Maka kalau kita pindah ke 21, lalu kita dapatkan persep lagi nih si agennya. Persepnya nanti tinggal kita masukkan lagi ke aturannya. Aturannya, contohnya kita dapat aturan implikasi ini. Kalau tidak ada S di 1, maka tidak ada tidak ada W di sini. Jadi kalau di sini tidak ada S, nah di sini tidak ada S, maka di sini tidak ada W, tidak ada monster, di sini juga tidak ada monster, di sini juga tidak ada monster. Kita dapatlah informasi baru, maksudnya di 21, di 11 dan 31 tidak ada monster. Terus kalau sekarang kita cek apakah ada kemungkinan lubang nggak? Oh, ternyata di sini ada nih, si anginnya terasa di sini. B21-nya nggak negasi, maka kita lihat kalau B21 tidak negasi seperti apa. Oh, berarti kalau B21 ada angin, berarti kemungkinan ada P di sini, ada P di sini, atau ada P di sini, atau ada P di sini. Berarti ada kemungkinan 4P nih di sekitar kita. Nah, kemudian disinilah kita gunakan yang namanya unit resolusi. Unit resolusi itu, nah, kalau kita punya ini kan P21 atau P31 atau P22, di sini kita ketahui kalau di 21 itu, di posisi kita itu tidak ada P. Maka kemungkinan yang terjadi selanjutnya adalah P21-nya kita buat hilang, sehingga muncullah tinggal P31 atau P22, berarti P-nya kemungkinan di sini atau kemungkinan di sini.
ada P. Nah, berarti nanti teman-teman apa yang harus kita lakukan? Nah, sekarang kita tambahkan informasinya. Bahasanya ini tidak ada P di satu-satu, di sini tidak ada P ya. Ini tidak ada P, di sini tidak ada P. Nah, di sini juga tidak ada P. Tapi kemungkinan ada P di sini, kemungkinan ada P di sini. Juga untuk W-nya, tidak ada W di sini, terus tidak ada W juga di sini, nah, terus tidak ada W juga di sini. Satu lagi tidak ada W di sini. Nanti bisa kita buat lagi. Kalau seandainya kita mau bergerak ke kiri, nah, mau bergerak ke timur, dari 21 ke timur, berarti posisinya adalah posisi 31. Nah, di sini ingat, kemungkinan ada P di 31, tapi tidak ada W di 31. Tapi kan P-nya harus kita hindari nih. Kalau kita ketemu, agen kita ketemu P, maka dia akan meninggal. Oleh karena itu, buat negasi forward, berarti jangan maju ke sini. Terus kalau seandainya kita mau ke atas gitu ya, maka si 21 dengan arah ke atas, ke north, terus ingat, ada kemungkinan P di 22, jangan maju. Terus kita kemana dong gitu kan? Karena kalau kita ketemu P, kita mati nih. Kalau kita ketemu monster, bisa dipanah. Tapi kalau kita ketemu P, itu harus benar-benar dihindari. Karena kalau kita ketemu P, pasti langsung mati. Tidak bisa dipanah kalau P. Sehingga kita cek, oh berarti kita coba ke arah barat. Kalau dari 21 ke barat, itu posisi 11, di sini tidak ada P, tidak ada W, maka di sini bisa maju. Nah, berarti nanti kalau dia balik ke 21, dia harus balik lagi nih ke 11. Nah, lalu selanjutnya tinggal kita gabung-gabungkan lagi. Kalau sekarang dari 11 dia mau ke 12, seperti apa yang terjadi? Berarti ada persep baru lagi. Lalu kita buatkan inferensi pada aturan. Dari persep tersebut dapatlah nanti ada informasi-informasi baru seperti ini. Lalu nanti informasi ini kita masukkan pada aturan untuk melakukan aksi. Nah, kalau sudah ada aksinya, baru nanti bisa dilihat bagaimana konsekuensi dari aksi tersebut. Nah, itu adalah contoh, teman-teman, contoh dari bagaimana caranya kita menggunakan yang namanya metode inferensi dalam penggunaannya pada yang namanya tadi GIM, itu ya, GIM Wumpus, GIM Wumpus tadi. Gimana teman-teman, agak ada kebayang gitu penggunaan yang namanya itu apa tadi, logika proporsi itu dalam pembangunan sistem cerdas? Ada yang mungkin mau disampaikan sama teman-teman, silakan. Ya, semuanya masih ada di sini? Belum kebayang, Bu. Oh, kebaca. Ya, gimana nih, belum kebacanya nih? Gimana? Gimana nih? Masih loading ini, Bu. Belum dimengerti semua, Bu. Itunya, materinya. Harus dipelajari lagi, Bu, sayangnya, Bu. Nah, jadi sebenarnya ya teman-teman, sebenarnya gampang aja ya teman-teman. Di sini itu bahasanya yang menjadi titik pentingnya itu dalam teknik penalaran itu adalah adanya pembangunan pengetahuan ya. Pengetahuan itu isinya apa gitu kan ya. Pengetahuan itu pertama diisi dulu dengan aturan. Bagaimana kita melakukan ABCD, itu aturan-aturannya, kalau ini bagaimana, kalau ini bagaimana, kalau ini bagaimana. Nah, itu kan adalah aturan-aturan yang menggunakan konsep logika implikasi. Jika alfa maka beta, nah, jika begini maka begini. Nah, jadi pada saat sekarang agen kita itu jangan bayangkan manusia ya. Jadi bayangkan, anggaplah anak kecil ataupun anggaplah bukan kita gitu ya, anggaplah alat ataupun mesin atau robot yang akan kita suruh gitu kan. Pada saat si robot itu akan kita suruh, minimalnya kita kasih informasi dulu, aturan-aturannya. Kalau setiap kita main game juga kan pasti ada aturannya. Kalau begini maka begini, kalau begini maka begini. Ya contohnya mungkin pada saat sekarang teman-teman kan bisa main game dengan AI gitu kan. Pada saat kita kan berpikir seperti kita bagaimana berpikir logika kita. Si AI itu pun sama kan bisa berpikir. Kayak main Mobile Legends pakai AI.
dia pakai contohnya hero-nya apa gitu ya, contohnya hero Mia gitu kan. Pada saat sekarang dia AI tersebut berhadapan dengan kita yang menggunakan contoh hero-nya itu adalah hero mage ibaratnya kayak gitu, berarti kan dia akan sama berpikir kan si agen tersebut, kalau mage sama-sama jarak jauh nih, berarti dia kalau mau tunggu sampai dia pakai contohnya gunakan dulu serangan basic gitu kan ya. Setelah itu nanti kalau udah full jangan sampai keduluan ulti ini kan, karena kalau mage sama marksman kan kalau ultinya sama-sama mematikan. Kalau keduluan ulti sama mage kita bisa parah nih, jadi kita harus cepet-cepet gitu kan. Jadi kalau si marksman harus cepet habisin HP-nya si mage tersebut, jadi si mage itu nggak keburu ulti sama kita. Kalau marksman ini ketemu si Mia ini ketemu sama hero yang sifatnya hero jarak dekat gitu ya, contoh kayak hero Jilong berarti kayak gitu, itu kan dia harus bisa jaga jarak nih, jangan sampai deket-deket, karena kalau kita maksud itu kita nggak punya perlindungan nih, berarti kan itu aturannya kayak gitu. Nah kalau dia ketemu sama hero yang jarak dekat, dia akan menghindar, dia harus jaga jarak terus gitu kan, karena kalau deket dia mah bisa sampai cepet XP-nya habis. Berarti itu kan aturan-aturan yang dimasukkan ke dalam sistem cerdas tersebut, sehingga sistem cerdas itu pada saat nanti dia bertindak, nah dia akan mengambil dulu aturan-aturan yang ada di sana. Setelah itu dia dapat perset, kemudian masukkan lagi ke dalam aturan, lalu dia inferensi nih. Inferensi itu dia telusuri aturannya, masukkan faktanya dimasukkan, telusuri aturannya, dapatkanlah kesimpulannya. Contohnya kayak tadi kan pada saat dia ketemu angin gitu kan, kalau ketemu angin berarti ada kemungkinan ada lubang di sebelah sini, kiri saya, atas saya, kanan saya itu ada lubang gitu kan. Berarti nanti dia tanya, tadi di sebelah kiri saya nggak ada lubang tuh, berarti yang aman balik lagi nih ke kiri. Nah itu contoh berpikirnya, tapi jangan berpikir kita yang lagi ngerjain gamenya, tapi pikirkan itu adalah si agennya gitu kan, mesinnya yang lagi berjalan berpikir itu. Jadi si logikanya itu kita buat untuk membangun pengetahuan-pengetahuan itu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan sama teman-teman? Kalau teman-teman penasaran, coba teman-teman lengkapi aturannya. Lalu buatlah bagaimana ceritanya kalau si agen tersebut nanti bekerja. Sebenarnya dalam AI itu bagaimana kita bikin dalam teknik penalaran itu, yang penting itu adalah bagaimana caranya kita bisa bikin logika-logika aturan-aturannya seperti itu. Kalau kemarin kan kita fokus untuk membangun state ya, state-nya bagaimana, terus pola dari satu state ke state yang lainnya seperti apa. Nah, itu kan kemarin waktu kita menggunakan teknik pencarian. Nah, sekarang pada teknik penalaran yang paling penting itu adalah kita memiliki basis pengetahuan. Isi basis pengetahuan itu adalah rule, aturan. Kemudian nanti agen kita itu persiapan untuk menerima inputan per set. Lalu kita bikin metode inferensi untuk bisa membaca fakta dan aturan itu untuk bisa mendapatkan satu kesimpulan. Makanya nanti minggu depan kita akan ketemu nih sama metode inferensi yang terkenal. Nanti minggu depan saya akan temukan teman-teman dengan contohnya backward chaining, forward chaining, itu salah satu implementasi dari inferensi yang ada. Oke, silakan ada yang tanyakan teman-teman, karena kayaknya kalau lihat waktu kita nggak mungkin nih lanjut ke metode selanjutnya itu ya, kita nggak mungkin lanjut ke materi kita selanjutnya, kayaknya minggu yang depan sampai di first order logic kayaknya kita harus pindah dulu di minggu depan. Kalau tidak ada yang bertanya, saya kasih post test aja ya, dikit lah ya post testnya 5 menit sebelum kita close. Saya butuh nih 1 orang untuk bisa menjelaskan apa sih perbedaan teknik pencarian dengan teknik penalaran. Yo, siapa yang mau? Halo? Apa bedanya teknik pencarian dengan teknik penalaran? Siapa yang mau jawab? Bangga, silakan. Ya, siapa? Bangga? Ada? Perbedaan teknik penalaran dengan teknik pencarian. Ayo, kelas C. Teknik pencarian itu representasi masalahnya berupa ruang masalah, state,
dan operasi antar step gitu kan ya. Kalau teknik penalaran fokus pada merepresentasikan masalah dalam bentuk basis pengetahuan berisi dengan aturan-aturan atau rules, logika, kemudian adanya persep, adanya inputan dari yang diterima oleh si agen. Ya, itu perbedaannya. Kayak teman-teman, kalau seandainya sekarang kita bikin suatu pernyataan, yang dikatakan dengan pernyataan proposisi itu yang seperti apa? Ya, coba dijawab. Nih, kelas C, ayo. Pernyataan proposisi itu yang seperti apa? Ya, gimana Aldi? Tidak nyata, Bu. Yang mana? Proposisi. Tidak nyata. Tidak. Proposisi. Itu yang Fiksi, Bu. Bukan. bukan. Proposisi itu yang dapat dinyatakan kebenarannya, benar atau salah. Jadi itu pernyataan proposisi. Jadi suatu pernyataan yang dapat dinilai benar atau salahnya itu adalah proposisi. Sehingga tadi setiap pernyataan yang saya buat dalam bentuk proposisi itu pasti selalu bisa dinyatakan salah atau benar, tapi tidak kedua-duanya. Contoh kayak tadi kan saya bilang, Andri Saifullah itu laki-laki. Itu kan bisa kita buat nanti nilainya benar atau salah. Kayak tadi kan, apakah saya bilang di satu-satu itu tidak ada monster. Maka nanti kan si persep itu yang akan bikin satu pembuktian apakah pernyataan di satu-satu tidak ada monster itu benar atau tidak. Pada saat sekarang ada pernyataan jika tidak ada bau di satu-satu maka tidak ada monster di sana. Nah, pada saat sekarang dia di satu-satu, oh ternyata benar tidak ada monster di sana gitu kan. Nah, itu adalah proposisi yang nanti bisa dinyatakan benar atau salahnya. Jadi teman-teman nanti pada saat kita bikin suatu teknik penalaran, jangan lupa pembangunan sistem pengetahuannya itu semuanya berisi aturan. Nanti aturan-aturan tersebut bisa kita buat dalam bentuk implikasi, biimplikasi, dalam bentuk aturan disjungsi atau konjungsi. Terus nanti kita dapat menerima persep. Nah, dari persep itu kita lalu bikin menggunakan aturan-aturan inferensi sehingga nanti kita bisa mendapatkan kesimpulan. Kesimpulan ini bisa berupa aksi, kayak tadi kan, apakah agen kita akan pindah ke ruangan 11 ke 12 ataupun dari 11 ke 21. Lalu dari hasil itu kan nanti akan ada lagi persep itu menjadi suatu tambahan pada pengetahuan kita. Pada saat sekarang di 21 ternyata ada angin, wah berarti udah mendekati lubang nih. Kita ingat, oh tadi di 11 aman, nggak ada angin, nggak ada lubang, nggak ada monster. Kita balik lagi ke 11. Nah itu ibaratnya isi dari basis pengetahuan tersebut. Ya gimana teman-teman? Ada yang ditanyakan lagi? Semuanya? Bisa? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Sebelah mana yang mau ditanyakan sama teman-teman semuanya? Sudah bisa? Paham? Bisa, Bu. Nah, oke. Mungkin minggu ini kita nggak latihan dulu ya, walaupun memang kalau saya lihat respon teman-teman ini agaknya saya harus bikin latihan sebenarnya, tapi oke lah, karena memang teman-teman udah 2 kali latihan nih sama saya, kita off dulu ya, nanti minggu depan aja kita coba latihan lagi. Jadi saya harapkan teman-teman nanti di pembelajaran mandirinya teman-teman coba pelajari lagi ya, nanti saya share kan itunya modulnya, coba teman-teman pelajari lagi, baca lagi bukunya, pemahamannya lagi seperti apa. Nanti minggu depan saya kasih contoh lah teman-teman yang lebih realitanya seperti apa. Walaupun mungkin hari ini contoh game-nya tidak terlalu dipahami sama teman-teman ya. Oke, mungkin nanti teman-teman bisa bikin pembelajaran lagi agar bisa lebih memahami tentang bagaimana penyelesaian dari game tersebut. Sebenarnya bukan, kita tidak fokus ke game-nya teman-teman ya, tapi yang difokuskan sama teman-teman adalah bagaimana si pengetahuan itu bisa kita bikin. Bisa kita menyusun aturan-aturan, rules, logika dalam pengetahuan. Bagaimana caranya kita punya rules, kita punya persep, adanya inputan, lalu kita buat inferensi, sehingga dari rule dengan inferensi ini kita bisa bikin suatu kesimpulan. Nah, itu teman-teman, itulah mungkin lah ya materinya hari ini. Silakan kalau teman-teman masih ada yang mau ditanyakan, masih mumpung ada waktu.
Atau mau belajar dulu, minggu depan kita diskusikan lagi? Gimana? Teman-teman, ya? Seperti itu saja. Mau belajar dulu, nanti minggu depan dipelajari. Mau belajar dulu aja, Bu. Oke, ya. Ya, kalau memang tidak ada yang ditanyakan dari teman-teman, nah, sebenarnya minggu depan kita akan ada yang dibahas lagi ya, tentang logika yang lebih luas lagi ya, lebih kompleks lagi, yaitu tentang first order logic. Tapi sebelumnya saya harapkan teman-teman bisa dulu memahami tentang materi kita yang tadi, yang tentang proposisi logika proposisi. Jadi teman-teman tugasnya adalah mempelajari tentang logika proposisi. Nah ini nanti yang tadi proposisi itu yang masih berupa sederhana ya. Nanti minggu depan kita akan menambah lagi dengan first order logic dengan adanya pengenalan inferensi berupa backward chaining dan forward chaining dan metode resolusi, algoritma resolusi itu nanti akan kita pelajari minggu depan. Ya, jadi kalau seandainya teman-teman belum memahami materi hari ini, saya harapkan teman-teman mau belajar dulu ya di rumah, pelajari lagi, nanti download slide dari saya, tonton lagi videonya, pahami lagi bagaimana kita bisa menggunakan logika proposisi ini, menggunakan namanya aturan-aturan, menggunakan fakta-fakta yang baru, lalu kita bagaimana menggunakan yang namanya inferensi. Jadi inferensi itu adalah aturan untuk kita bisa memproses aturan yang ada, fakta yang ada, sehingga bisa mendapatkan suatu konklusi atau kesimpulan. Itu ya teman-teman. Terima kasih mungkin untuk teman-teman pertemuannya hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa teman-teman pahami semuanya. Dan kalaupun ada yang belum dipahami, silakan nanti tanyakan di grup ataupun bisa message ke saya ya. Nanti biar saya jelaskan lebih lanjut lagi. Untuk minggu ini, teman-teman yang belum menyelesaikan tugas, silakan selesaikan tugasnya sampai beres. Kalau yang sudah, nah teman-teman berarti tugasnya adalah mempelajari lagi tentang logika proposisi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa isi absennya ya. Kalau yang tidak sempat isi absen di Classroom, nanti tinggal screenshot pertemuannya, nama dan NIM-nya kirimkan ke saya ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Iya, baik Bu. Sama Bu.